Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32 Kehamilan Simpatik. Sean tersenyum. Ia kemudian mengangkat Aurel dan menggendongnya ala bridal, membawanya masuk ke dalam rumah. Dan menuju ruang makan, Sean segera mendudukkan Aurel di meja makan. Suapin. Pinta Sean manja. Dih, kok manja begini? Aurel menolak tapi Sean memaksa. Akhirnya Aurel dengan sukarela menyuapi suaminya itu, namun baru 3 suapin. Sean merasakan mual dan langsung berlari ke kamar mandi yang membuat Aurel mengernyit. Kok mual, gak enak ya? Aurel mencoba nasi gorengnya. Enak kok, kurang bawang goreng aja ini. Sean yang ada di dalam kamar mandi segera mengeluarkan isi perutnya di wastafel yang membuat Aurel panik. Kak Sean, kakak gak apa-apa? Sean bingung padahal masakan istrinya sangat enak. Badannya kini lemas, ia menatap Aurel. Mual. Masuk angin ini, jawab Aurel membawa Sean masuk ke kamar. Gak usah kerja dulu ya. Aurel membantu melepas kaos tipis Sean sehingga kini Sean sudah tanpa atasan. Setelahnya Aurel menyeka keringat Sean. Gini kan kalau sering begadang kayak morning sickness aja. Mau lanjut makan? Sean menggeleng. Tidur aja ya. Sean mengangguk pelan, di saat Aurel sibuk mengurus Sean. Suara ponselnya membuat Aurel segera mengangkat telepon yang merupakan dari Dikta. Assalamualaikum, Rel. Waalaikumsalam, Adam. Aurel bingung karena yang dia dengar adalah suara Adam. Kenapa, Dam? Dikta katanya gak bisa ikut kalian kumpul, dia mual sekarang malah lemes. Jawab Adam. Kok sama, kamu mual? Gak, bukan aku tapi Kak Sean. Hah? Kita ke dokter ya. Aurel memijat pundak Sean yang tengah lemas di ranjang. Sean menggelengkan kepalanya kemudian menusukkan wajahnya di dada Aurel dan tertidur di sana. Mau tidur? Dibilang sakit tapi gak demam, tapi kok mual sih? Aurel menyentuh kening Sean yang masih seperti biasa. Sean perlahan tertidur di dalam rengkuhan Aurel. Aurel yang melihat itu segera menidurkan Sean di ranjang. Wajah Sean tanpa pucat karena mual-mual ini. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu diiringi salam yang membuat Aurel segera membuka pintu. Waalaikumsalam, Bianca, G, Anjani, kalian kok kesini? Maaf ya gak bisa ikutan kumpul, suami aku sakit, Dikta juga lagi sakit. Aurel tersenyum kepada ketiga sahabatnya. Gak apa-apa kali, ini kami mau nengokin Dikta juga tapi kesini dulu deh. Lepas kangen sama kamu, kita ngobrol di teras aja yuk. Jawab Anjani mengajak Gevanya, Bianca dan Aurel ke teras. Mereka berdua duduk di teras itu sembari bercerita. Bianca, Gevanya dan Anjani merupakan seorang dokter. Sehingga jarang mereka bisa mengambil waktu begini, berbeda dengan Dikta dan Aurel yang sudah menjadi tanggungan suami. Cucurnya enak, cobain deh.
Bianca memberikan kue cucur tersebut kepada Aurel. Enak, beli di mana nih? Aurel memakan kue tersebut. Nyolong punya Kak Rituan, jawab Bianca menggaruk tengkuknya. Halal kok, Kak Rituannya baik. Ketiga lainnya hanya geleng-geleng. BTW Rel, aku mau nanya tapi jangan tersinggung ya. Suara Anjani mengalihkan pandangan mereka semua ke arah Anjani, sehingga membuat Aurel menjawab. Tanya apaan? Kalau misal ada yang nanya sama kamu, kapan hamil, kamu bakal jawab apa? Tanya Anjani yang membuat Aurel tersenyum perlahan. Aku bakal nanya balik, kapan kamu meninggal? Kira-kira kalian bakal jawab apa? Jawab Aurel mengajukan pertanyaan. Gevanya, Anjani dan Bianca saling menatap. Gak tahu, itu kan urusan Allah. Itu jawabannya, anak, jodoh dan maut adalah urusan Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Kita tidak bisa tahu kapan kita akan mendapatkannya, tapi itu pasti. Janji Allah selalu ditepati, tidak ada yang paling indah selain doa hamba beriman memohon kepada Allah. Jawab Aurel yang membuat ketiganya terdiam. Rezeki, maut, anak dan jodoh datang dari Allah dan dikelola oleh manusia. Kalau hanya terus berpangku tangan buat apa? Usaha dilakukan tapi terkadang ada beberapa di antara kita lupa bahwa doa di sepertiga malam dalam sujud itu yang penting. Lanjut Aurel yang membuat ketiga sahabatnya salut dengan pemikiran Aurel. Salut aku, semoga kamu cepat dapat momongan. Ujar Anjani, amin. Ujar mereka serempak kemudian saling berpelukan, hanya saja kurang dikta di antara mereka. Kak Sean sakit apa? Tanya Gevanya pada Aurel. Gak kenapa tadi dia mual, aku takut. Jawab Aurel yang membuat ketiganya mendelik. Jiwa dokter ketiganya merasakan ada yang aneh terlebih Anjani yang merupakan dokter kandungan di sini. Kamu terakhir datang bulan kapan? Tanya Anjani yang membuat Aurel mengingat dan benar terakhir itu 2 bulan yang lalu. Mendengar itu membuat Anjani merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah tespek yang memang dia tidak sengaja bawa dari rumah sakit. Cobain deh, Anjani memberikan tespek itu kepada Aurel. Aurel ingin menolak karena dirinya tidak merasa mendapat gejala orang hamil. Namun dirinya tetap mencoba dan setelah dicoba betapa terkejutnya dia mendapati 2 garis di sana. Rel, kamu hamil? Mereka semua terkejut. Berarti Kak Sean kena COVID syndrome. Potong Anjani, Gevanya dan Bianca serentak. Aurel masih berdiri memegang tespek hasilnya. Dia masih kaget atas semua ini karena dia sama sekali tidak mengalami gejala orang hamil. COVID syndrome atau kehamilan simpatik dalam medis adalah gejala di mana sang suami yang merasakan tanda-tanda kehamilan karena rasa simpatik kepada istrinya. Penjelasan Anjani selaku dokter kandungan tadi masih terngiang di kepala Aurel. Anjani, Gevanya dan Bianca sendiri sudah bergegas ke rumah Dikta dan ingin memastikan apakah Dikta juga hamil sama seperti Aurel. Dan Aurel berharap Dikta juga sama sehingga mereka bisa berbarengan.
Kalau beneran Kak Sean kena COVID sindromu berarti Kak Sean cinta banget sama aku. Aurel berjalan ke kamar di mana Sean sedang beristirahat. Kasihan Kak Sean, pasti harus lemes gitu. Sean menggerakkan kepalanya dan membuka matanya perlahan. Dek, Aurel. Kak, jawab Aurel berjalan ke arah Sean yang memanggilnya. Kak Sean mau apa? Gak apa-apa, kakak cuma mau lihat kamu. Mata Sean menangkap apa yang di tangan Aurel. Itu apa? Aurel menatap Sean dan menyerahkan tespeknya kepada Sean. Sean yang mengambil itu terkejut melihat 2 garis di sana, tetapi ia merasa ini efek mual sehingga dia bisa saja salah lihat. Sean mengusap matanya dan tetap saja garis di dalam tespek itu ada 2. Kak, kamu hamil? Tanya Sean yang membuat Aurel duduk dan tersenyum kepada Sean. Doa di sepertiga malam kita terkabul. Jawab Aurel berkaca-kaca. Sean tidak bisa berkata, kata dia menatap Aurel dalam kemudian perlahan menangis. Yang membuat Aurel langsung menangkup wajah suaminya itu. Kok nangis? Aurel menatap Sean yang sisi dewasanya sudah hilang karena tangisannya. Kamu lagi hamil, tapi kakak malah sakit, maafin kakak. Sean menarik Aurel ke pelukannya. Aurel terdiam, sebegitu perhatiannya Sean kepadanya. Sean menengadahkan kepalanya membiarkan air matanya turun menatap langit-langit kamar itu. Kakak gak mimpi kan? Tanya Sean yang merasa dirinya tengah bermimpi. Aurel melepas pelukannya kemudian kembali menangkup wajah Sean. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya sehingga kening mereka berdua saling bersentuhan. Kakak gak mimpi kok, akhirnya kita dikasih kepercayaan sama Allah buat dapat keturunan. Jelas Aurel yang membuat air mata Sean kembali turun. Udah lama kakak nungguin ini, kamu benar doa yang kita lambungkan di setiap sepertiga malam pasti ada balasannya. Sean menggesekkan hidungnya ke hidung Aurel. Sean melirik perut Aurel, Aurel menatap Sean. Yang membuat Sean membungkukkan badannya dan mencium perut Aurel perlahan, anak yang sudah lama dia nantikan. Papa udah lama banget nungguin kamu nak. Makasih ya udah jadi penjawab doa papa dan mama kamu dalam sepertiga malam. Papa bakalan nungguin kamu lahir dan saat itu tiba, papa bakalan jadi orang tua yang paling bahagia. Sean mengecup perut Aurel kemudian memperbaiki kembali posisinya. Ia menatap Aurel dalam dan mencium puncak kepala istrinya. Terima kasih. Aurel menyandarkan kepalanya di bahu Sean yang membuat Sean mengelus kepala istrinya itu. Sementara itu di tempat Adam yang kini harus mengurusi akta sendiri karena Dikta yang tiba-tiba lemas. Harus bangkit dari duduknya saat mendengar suara ketukan pintu seiring suara salam. Waalaikumsalam. Adam membuka pintu dan mendapati Gevanya, Bianca dan Anjani di depan rumahnya. Kalian ngapain? Mereka tidak menjawab, mereka langsung masuk melewati Adam dan mencari Dikta. Kami mau mastiin bakal nambah ponakan lagi, tau gak? Ponakan, sungut Adam menatap Akta yang dia gendong. Kamu mau punya adik? Ya, kok kencing, kan belum pakai pamper.
Keluh Adam yang pasrah menerima air seni anaknya itu. Dikta. Anjani langsung duduk di tepi ranjang yang membuat Dikta mengambil posisi duduk. Kalian kok di sini? Tanya Dikta bingung. Buruan pakai ini. Anjani memberikan tespek yang dia bawa kepada Dikta. Dikta mengerjapkan matanya kemudian menerima tespek tersebut dari tangan Anjani dengan wajah bingung. Buat apa? Katanya kamu mual-mual. Tadi kami dari rumah Aurel terus ternyata dia hamil. Padahal yang kena gejala itu Kak Sean, siapa tahu kamu juga hamil. Jawab Gevanya duduk di samping Dikta. Tapi aku belum mau buang air kecil. Jawab Dikta menatap tespek tersebut. Gak apa-apa, lebih bagus juga dicoba pas pagi hari pas air seni pertama. Anjani menerangkan. Ya udah kalau gitu, Dikta menaruh tespek tersebut di atas nakas. Kalian mau kumpul, Aurel ikut. Gak, Aurel gak ikut. Jawab Anjani. Ya udah kami pamit dulu ya, takut ganggu kamu istirahat. Kok cepet banget? Gak apa-apa, nanti kita me time lagi ya. Anjani berdiri. Pamit ya, assalamualaikum. Anjani, Gevanya dan Bianca berjalan keluar dari kamar Dikta dan mendapati Adam tengah berada di ruang tamu. Mandi Pak Dokter? Tanya Bianca melihat baju Adam basah. Bu Dokter, iya abis main waterpark sama anak saya. Adam tertawa garing. Gak apa-apa kali, belum najis itu masih suci gitu. Ujar Anjani menahan tawanya. Ya udah ya Adam, aku sama yang lainnya pamit. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Jawab Adam masuk ke dalam kamar menemui Dikta. Sesampainya di dalam kamar, Adam langsung meletakkan akta keranjang kemudian melepas kaosnya. Ngapain tadi mereka datang? Tanya Adam memakai kaos singletnya dan duduk di samping Dikta. Mereka, Dikta mengambil akta dan menggendongnya. Ngebawain tespek, kamu hamil? Mata Adam berbinar, belum. Jawab Dikta menyerahkan akta kepada Adam. Belum cek, besok pagi aku ngetes. Adam mengangguk. Mas berharap banget kamu hamil sayang, biar akta ada temannya. Amin, tapi jangan berekspektasi tinggi dulu mas, takutnya ini cuma masuk angin lagi. Jawab Dikta pada Adam. Ya udah kita ngadon lagi, iya kan akta? Adam mengangkat tubuh akta. Bersambung.